Sepanjang gue berkarir ya di dunia, ada banyak banget pelajaran-pelajaran hidup, pelajaran bisnis, pelajaran uang yang gue pelajarin, yang gue harap gue tahu dari dulu. Di video ini gue udah rangkum total 19 pelajaran hidup yang gue pelajarin sepanjang gue berkarir dari nol sampai bisa ada di titik gue sekarang. 19 pelajaran hidup yang gue pelajarin di umur ke-19. Yang pertama, yaitu umur muda itu adalah senjata sosial yang baik banget orang itu nggak punya, tapi justru kalian yang muda, itu kalian harus manfaatin. Ketika umur kita itu masih muda, ya anggap lu itu masih di bawah umur 25, orang-orang di luar sana yang umur 30 atau 40 yang punya bisnis, ya yang punya pekerjaan, yang sudah berkarir, itu cenderung memandang rendah orang-orang yang masih umurnya itu muda. Jadi ini merupakan sebuah advantage, ini merupakan sebuah keunggulan yang kalian itu sebenarnya bisa manfaatkan. Ini merupakan kita ngomong bahasa kasarnya asimetris yang lu itu harus eksploitasikan. Karena ketika umur lu itu masih muda, orang itu punya ekspektasi yang rendah sama lu. Sedangkan ya ketika umur lu itu udah 30, umur lu udah 40, orang itu udah mulai punya ekspektasi sama lu. Tapi ketika orang itu lu itu masih kecil, ya umur lu itu masih di bawah 25, kita ngomong orang itu meremehkan. Orang itu nggak punya ekspektasi apa-apa. Dan window ini akan segera tertutup ketika lu udah di atas umur 25. Jadi menurut gua, selagi lu umur 25 ke bawah, ya, lu harus belajar buat manfaatin situasi lu. Manfaatin bahwa lu itu masih muda, ya, dan orang lain ini bisa toleransikan ketika lu ini melakukan kesalahan. Ketika lu salah di umur yang cenderung tanda kutip tua, gitu ya, di atas 25 tahun, maka orang ini udah nggak bisa toleransiin kesalahan lu. Tapi ketika orang ini masih umur 25, orang ini masih bisa cincai, masih bisa cuek gitu. Jadi jangan appear too strong, jangan pengen terlihat kuat, jangan pengen show off, jangan pengen pamerin diri kalian, tapi justru manfaatin umur kalian yang masih muda ya ke orang-orang yang ada di luar sana. Ekspektasi rendah itu bakalan masukin lu ke ruangan-ruangan yang lu susah masuk. Tapi sedangkan ya kita ngomong anak umur 19 anggap punya skill trading 10 contoh ya, 10% skillnya gitu. Sedangkan ya ada orang umur 30 punya skill trading 20%, dua kali lipat di atas umur anak 19. Tapi anak umur 19 ini bakalan jauh mendapatkan lebih banyak akses dibandingkan orang yang umur 30 ini. Kenapa? Karena faktor umur. Orang itu suka ekspektasinya itu rendah ya ketika orang itu umurnya itu masih muda. Sedangkan kalau umurnya itu udah tua, ekspektasi orang itu meningkat gradually. Jadi ini window yang again gue bilang bisa tertutup. Jadi manfaatin buat kalian yang masih umurnya itu masih muda, manfaatin. Pelajaran yang kedua ya, di umur ke-19 gue itu bisa kalah total tapi tetap nothing to lose. Ketika kalian itu umur 19, lu itu belum ada lifestyle, belum ada tanggungan, bahkan belum ada keluarga yang lu harus tanggung. Lu belum ada pengeluaran fix, ya, unless lu sudah punya karyawan di umur ke-19. Tapi gue berbicara ke 99% misal teman-teman Gen Z gitu ya, kalian itu masih belum punya tanggungan. Tanggungan kalian itu masih di bawah orang tua. Ketika kalian itu nggak punya tanggungan apa-apa, ini merupakan sebuah advantage, ini merupakan sebuah keunggulan yang kalian itu sebenarnya bisa manfaatin. Gagal di umur 19, ya, itu nggak sama kayak orang yang gagal di umur 40. Orang yang gagal di umur 40 ini bakalan jauh lebih hurting daripada orang yang gagal di umur ke-19. Karena orang yang umur 40 ini bakal punya tanggungan misal KPR rumah, ya tanggungan keluarga, harus biayain orang tua. Sedangkan yang umur 19 ini, yang masih kuliah, yang masih SMA, ya bahkan baru lulus kuliah, ini masih biaya tanggungannya, itu bisa ditanggung sama orang tua. Atau seandainya lu cari duit sendiri, ya, lu itu belum punya tanggungan fix, ya kayak lu belum sewa motor, ya lu belum punya tanggungan cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil. Jadi ketika lu itu bisa gagal di umur kayak misal gua, di umur ke-19 atau di umur yang relatif muda, menurut gue umur yang relatif muda itu di bawah 25, maka lu itu start di titik yang sama. Bahkan lu itu nggak start di titik sama sebenarnya. Ya lu itu start di titik yang lebih maju dikit karena lu bisa nabung pengalaman. Jadi gunakan jatah gagal lu sebaik-baiknya sebelum lu umur 25. Karena setelah lu umur 25, ya lu itu udah punya tanggungan. Contohnya kayak gue ya, gue itu sekarang di umur ke-19, gue udah punya tanggungan. Karyawan gue itu udah hampir 30, jadi gue harus kasih makan ke 30 karyawan. Jadi gue nggak boleh gagal sekarang. Ya, ketika bisnis gue, ya gue harus mempertahankan reputasi gue. Ya gue sekarang gagal, setiap kali gue gagal itu disaksikan sama ribuan orang, ya ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang di publik, di media. Jadi ketika gue melakukan move di bisnis apapun itu, ya dan ini move ini misal salah atau move ini misal bener gitu ya, manusia kan belajar gitu kan. Ini sekarang gue itu disaksikan, jadi gue itu udah punya something to lose. Sedangkan kalian yang baru mulai ya atau orang-orang yang uangnya itu relatif masih muda umurnya gitu ya, atau belum mulai karirnya sama sekali, ini punya jatah gagal yang baik banget. Dan justru kalian itu harus pakai jatah gagal kalian sebaik-baiknya. Karena jatah gagal itu merupakan sebuah pelajaran.
Pelajaran yang ketiga, ya belajar buat negosiasi atau menjual diri kalian. Gue sering banget lihat orang di luar sana ya mencoba buat negosiasi. Tapi kenyataannya negosiasi dan melamar itu dua hal yang berbeda. Kalau lu nggak punya sesuatu buat lu offer atau kalau lu posisi itu jauh di bawah orang yang lu pengen negosiasiin itu, maka lu itu bukan sedang bernegosiasi, lu itu sedang melamar, lu itu sedang meminta. Aturan gua ya, kalau lu nggak bisa walk away, lu itu nggak lagi negosiasi, lu itu lagi melamar. Maksudnya kayak gimana? Misal lu itu lagi pengen lamar kerja sama gua, yang sekarang lagi nonton gitu. Tapi ya lu itu nggak bisa walk away dari gua, ya lu itu terpaksa. Pilihan lu satu-satunya itu cuma ke gua, ya pekerjaannya. Kalau lu nggak sama gua, lu nggak bisa kerja lagi sama tempat lain. Itu lu bukan sedang bernegosiasi. Ya lu itu nggak ada negotiation power kita ngomong. Ya lu itu nggak ada higher ground. Lu itu sedang melamar ke suatu pekerjaan. Misal gue punya bisnis, ya gue pengen deal sama bisnis A gitu. Tapi gue itu nggak bisa walk away dari bisnis A ini. Ya gue terpaksa harus bisnis sama A ini. Itu gue nggak bisa negosiasi lagi sama dia gitu ya. Gue itu sedang melamar sama bisnis A itu gitu ya. Jadi ini berlaku ke semuanya gitu ya. Lu harus tahu ya lu itu bisa walk away dari suatu deal ini atau enggak. Karena ketika lu itu udah nggak bisa walk away, lu itu harus tahu kalau lu bukan sedang bernegosiasi, lu sedang melamar. Dan ketika lu nggak bisa walk away, posisi lu itu jauh di bawah orang yang lu sedang ngomong. Jadi need ya itu menciptakan yang namanya itu desperation, dan desperation atau orang yang terpaksa ya orang yang kepepet itu selalu bisa dicium, selalu bisa kelihatan. Solusinya itu gimana? Ya kalian itu sebelum masuk sebuah ruangan lu itu tanya, apakah gue itu bisa walk away dari deal ini atau enggak? Ini berlaku ke semua ya, kehidupan kalian, bisnis kalian, karir kalian, semuanya gitu ya. Ketika lu nyadar orang yang lu lagi ngomong ini satu-satunya opsi lu nggak bisa walk away dari dia. Karena ketika lu walk away dari dia, lu nggak punya opsi apa-apa lagi, maka itu lu bukan negosiasi ya. Lu langsung di bawah dia levelnya. Punya banyak alternatif ya, itu bukan arogan. Punya banyak alternatif itu perlindungan buat diri kalian sendiri. Pelajaran yang keempat ya, never ask first ya. Ini ada satu quote yang lumayan menarik ya. Ini mungkin terdengar itu arogan, tapi menurut gue ini lumayan nyata ke kehidupan gue ya. Yaitu I don't chase, I attract. Ini menurut gue sesuatu yang kalian itu harus lakukan juga ya. Di hidup gue sekarang ya, gue itu hampir tidak pernah samperin orang ya, kecuali gue bener-bener butuh sama orang itu. Contoh kita ngomong ya, beberapa orang ya yang punya duitnya di sebelahnya T ya, gue bukan bilang mereka itu di bawah gue dan sebagainya, tapi banyak kan ya 99% of the time ya itu mereka yang reach out ke gue dulu ya, buat either ngajakin podcast atau ngajakin makan gitu ya. Sangat jarang untuk gue itu datengin ke mereka ya, gue bisa gak networking sama lo gitu ya, atau enggak pekerjaan ya, simple ya. Itu dari sisi networking. Tadi dari sisi pekerjaan itu gue nggak pernah tanya ke orang ada pekerjaan atau enggak ya. Yang gue lakukan itu pekerjaan itu yang datang ke gue, dan ini kondisi yang kan itu harus bikin dalam hidup kalian. Jadi fungsinya kondisi ini tuh apa? Karena ketika orang yang datang ke lu dulu ya, itu need, itu kebutuhan, dan kebutuhan itu menciptakan yang namanya itu desperation. Ketika orang ini udah datang ke lu itu punya higher ground, lu itu punya posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang itu. Lu nggak jamin buat menang, ya. Tapi dengan orang itu datang ke lu duluan, lu udah dapat 1 poin ekstra. Orang itu masih 0. Gue hampir jarang sekali reach out ke orang buat minta sesuatu. Ya, gue selalu menawarkan atau enggak orang lain yang biasa datang ke gue. Dan menurut gue itu sesuatu yang kalian harus terapin dalam hidup kalian, ya. Jadi belajar buat sabar, ya. Karena orang yang punya value, emas itu juga pasti dicari, ya. Emas itu nggak minta dicari, tapi akan dicari. Berlian itu nggak minta dicari, tapi orang itu mau cari berlian, gitu. Sama kayak hidup kalian, sama kayak kalian. Jangan sampai kalian itu berlian yang nyari-nyari orang buat ditambang gue. Masa nggak pernah kan di luar sana berlian atau emas gitu kan, ayo tambang gua gitu, itu nggak pernah terjadi gitu. Yang terjadi itu apa ya, emas itu cuma diem tapi orang itu yang nyamperin. Nah dalam hidup kalian itu harus seperti itu. Kalian harus belajar punya value gitu ya, dimana orang itu bakal samperin ke kalian, bukan kalian yang samperin ke orang terus. Yang kelima ya, dunia itu sempit ya. Jadi belajar buat jaga reputasi lu, kayak ini cuma satu-satunya yang lu punya. Ini mungkin kan udah sering banget dengar ya dari semua orang kalau jaga reputasi kalian dan sebagainya. Tapi faktanya ya semua orang itu nggak terapin ini. Ya maksud gue dari jaga reputasi ini apa? Ya jangan buat musuh ya. 1000 teman itu terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Belajar buat netralin, belajar buat bikin musuh yang dari musuh itu jadi nggak benci sama lu gitu ya. Ini gue terapin juga ke keseluruhan relationship gue. Gue selalu berusaha untuk nggak create polarization ya. Gue nggak pengen ada orang yang benar-benar suka banget sama gue, tapi satu sisi ada orang yang benci banget sama gue. Karena ketika kondisi ini terjadi, ketika gue jatuh ya, ketika gue lagi turun gitu ya, orang itu